Bapak Ibu, marilah kita membaca Alkitab bersama sektor 5. Hari ini kita membaca dari Lukas pasal 16. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, adakah seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara? Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, menyangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepadanya, kepada yang pertama, berapakah hutangmu pada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapa hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada sesamanya, daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ayat 19, setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepada kamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Lalu dia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahi berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan istrinya, ia berbuat zina. Ayat 19, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring di dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya.
Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api itu. Tapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku meminta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Ibu. Untuk rangkuman Lukas 6 menurut Alkipedia adalah sebagai berikut. Isi pasalnya, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Yesus memberi jawab kepada orang-orang Farisi dan orang-orang yang kaya dan Lazarus di dunia roh. Secara garis besar, ayatnya adalah ayat yang pertama, perumpamaan tentang bendahara atau pengurus yang tidak jujur. Ayat yang ke-14, Kristus mengkritik kemunafikan orang Farisi yang iri hati. Ayat ke-19, perumpamaan tentang orang kaya dan pengemis Lazarus. Judul perikop di Lukas 16 ini, ayat 1-9, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, ayat 10-18, setia dalam perkara yang kecil, yang ayat 19-31, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Tokoh-tokohnya ada Allah, Yesus, murid-murid, Yohanes Pembaptis, orang kaya, Lazarus, Abraham, 5 saudara orang kaya, dan Musa. Kesimpulannya, keduniawian sering lebih konsisten dan lebih antusias mengejar tujuan mereka daripada orang Kristen. Meskipun tujuan mereka rendah, mereka mengarah dengan lebih baik, meningkatkan peluang mereka dan melakukan hal utama yang paling dibutuhkan. Karena itu, marilah kita bijaksana dalam hal-hal rohani. Kemakmuran bukanlah sebuah tanda dari disukai surga, ataupun kemiskinan tanda dari penolakan Allah atas seseorang. Keselamatan ditujukan hanya kepada orang-orang yang menerima bukti firman Allah selama hidup mereka, dan yang mati di luar Kristus tidak ada sinar harapan yang kekal. Demikian bacaan kita dari Lukas 16. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.